Perkenalkan, nama saya Rinjani Nurhayati Hanizah. Saya Angel Rahma Pertiwi. Saya Rizky Putri. Nama saya Luciana Gata. Kita dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pengertian kerjasama internasional. Kerjasama internasional dapat diartikan secara umum sebagai kerjasama yang melibatkan negara-negara yang ada di seluruh dunia maupun sebagian besar negara yang ada di dunia. Tujuan kerjasama internasional, tujuan utamanya tentu saja untuk saling memperoleh keuntungan, namun ada beberapa tujuan lain dari kerjasama internasional, yaitu 1. Mempererat persahabatan. Tujuan pertama dari kerjasama internasional adalah untuk mempererat persahabatan antar negara yang menjalin kerjasama. 2. Menciptakan perdamaian dunia. Sejalan dengan tujuan pertama, persahabatan yang terjalin antar negara yang melakukan kerjasama dapat menciptakan perdamaian dunia. 4. Memperluas tenaga kerja. Melalui kerjasama internasional, suatu negara dapat melakukan program pertukaran pelajar sehingga dapat membentuk tenaga ahli yang baru. 5. Meningkatkan kemajuan di berbagai bidang. Negara yang menjalin kerjasama internasional dengan negara lain mengharapkan bahwa kerjasama tersebut dapat meningkatkan kemajuan negara dalam berbagai bidang. 6. Untuk melengkapi kebutuhan negara. Kondisi geografis yang berbeda serta kondisi iklim membuat beberapa negara kesulitan melengkapi kebutuhan negara, seperti memanen bahan pangan dari hasil bumi. 7. Mencegah terjadinya konflik. Sejalan dengan tujuan yang kedua, kerjasama internasional juga memiliki tujuan untuk dapat mencegah terjadinya konflik antar negara. Manfaat kerjasama internasional. Yang pertama, majukan perekonomian negara. Kemajuan perekonomian suatu negara dapat dilihat dari perjalanan atau transaksi ekspor serta impor barang dan jasa yang dilakukan. Yang kedua, mendapatkan peluang maupun kesempatan untuk dapat mencari ilmu pengetahuan maupun teknologi di negara yang lebih maju. Yang ketiga, memperkuat daya tawar serta posisi negara tersebut di mata dunia internasional. Selanjutnya, modal dari negara asing dapat masuk lebih mudah. Ketika perkembangan kegiatan ekonomi negara lebih baik, melalui kerjasama internasional. Terakhir, dengan adanya kerjasama internasional, maka akan membuat permintaan barang serta jasa dari suatu negara meningkat. Macam dan bentuk kerjasama internasional. Yang pertama, kerjasama bilateral. Kerjasama internasional bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Yang kedua, kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral merupakan kebalikannya dari kerjasama bilateral. Yang ketiga, kerjasama regional. Kerjasama regional merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara yang berada di suatu wilayah maupun kawasan. Beberapa contoh kerjasama internasional. Yang pertama, World Trade Organization (WTO). Yang kedua, International Monetary Fund (IMF). Yang ketiga, Southeast Asia Treaty Organization (SEATO). Yang keempat, Australia, New Zealand, United States, ANZUS. Yang kelima, North Atlantic Treaty Organization (NATO). Yang keenam, Konferensi Asia Afrika (KAA). Faktor penghambat. Ada 4 faktor penghambat kerjasama internasional. Yang pertama, perbedaan ideologi. Yang kedua, konflik dan peperangan. Yang ketiga, kebijakan protektif. Yang keempat, perbedaan kepentingan tiap negara. Faktor pendorong, 1. Sumber daya alam, dan yang kedua, kondisi geografis.